Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita berjalan di berbagai belahan dunia ini, kalau orang berbicara tentang kota, apalagi kami dulu yang lama di desa, pikiran kita tertuju kepada yang namanya keramaian, tertuju kepada yang namanya kemewahan, tertuju kepada yang apa yang disebut dengan yang hal-hal yang luar biasa. Itu yang ada di benak dalam pikiran. Kalau nanti ke kota, pasti segala yang wah-wah yang ada di sana. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi saya ada hal yang terbalik dari apa yang saya pernah pikirkan, apa yang saya pernah angan-angankan sebelum saya datang ke kota. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi renungan buat kita pada saat ini, yang saya ambil dari Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya datang dari desa yang cukup jauh, jauh dari daratan, masih menyeberang pulau yang kecil. Dari kota kecil pulau ini saya masih jauh, bahkan dulu berjalan kaki sampai ke kampung di mana saya tinggal, dibesarkan. Setelah saya pergi ke kota yang penuh dengan hiruk-pikuk, bisnis, segala kegiatan-kegiatan yang luar biasa, tapi saya belum pernah melihat yang lebih parah dari apa yang saya temukan di kota yang ada di kampung di mana saya ada. Apa itu sesuatu? Adalah orang yang terlantar. Tidak ada di desa saya yang tidur di emperan, di kaki lima. Semiskin-miskinnya masih tidur di dalam rumah, walaupun itu dengan rumah yang sangat sederhana. Tetapi di kota-kota besar yang pernah saya jalani, bahkan sekarang ini di kota Jakarta, saya melihat orang-orang yang bahkan tidur di kaki lima, di kolong jembatan, di bawah tumpukan kardus, dalam gerobak sampah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata kota bukan segalanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan penting. Sebab mengapa Tuhan Allah seperti membiarkan semuanya ini? Di sini ada pertanyaan dalam tulisan inspirasi. Sebabnya mengapa umat Allah tidak memikirkan lebih banyak tentang kerohanian dan tidak memiliki lebih banyak iman sebagaimana yang ditunjukkan kepada saya? Ialah karena mereka dipersempit dengan pemikirannya, dengan kekikiran. Saudara yang kasih di Tuhan, Nabi itu berbicara kepada para pemelihara salat, bukan orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang tidak percaya, tapi mereka yang pura-pura saleh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tantangan bagi kita sekarang. Ingat bahwa bukanlah jumlah besarnya pertemuanmu yang diterima oleh Allah, bukan jumlah doa yang tidak terhitung jumlahnya yang diterima oleh Allah, tetapi perbuatan yang besar
dan hal-hal yang dilakukan yang benar, yang dilakukan pada waktu yang tepat. Ini menjadi perenungan bagi kita sekarang. Bicara tentang kemiskinan dan penderitaan. Saudara-saudaraku, saya percaya di berbagai kota sehebat apapun di dunia ini, tidak luput kita bertemu dengan orang-orang jalanan, orang-orang miskin, orang-orang papa. Dan disebutkan dalam Testimoni jilid 2 halaman 35-36 bahwa adalah tindakan yang lebih sedikit yang mempedulikan diri dan lebih banyak beramal yang diterima Tuhan, jiwa kita harus berkembang. Jadi saudaraku, sekarang kita harus mengurangi memikirkan diri sendiri, tapi kita mau meningkatkan memikirkan orang lain, peduli dengan orang, beramal saudara. Maka apa dikatakan? Lalu Allah akan menjadikannya seperti kebun yang disiram dengan air dan airnya tidak pernah kering. Jadi saudara akan menjadi berkat, saudara akan bertumbuh. Jangan pura-pura tidak peduli, tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Mengapa timbul kemiskinan dan penderitaan? Penderitaan dan kesengsaraan tidaklah pernah dimaksudkan oleh Allah. Banyak orang, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang menyesali Allah karena dunia begitu penuh dengan kekurangan dan penderitaan. Tetapi Allah tidak pernah bermaksud agar kesengsaraan ini ada. Jangan sampai kita menuduh Allah kita ini Allah yang tidak peduli, Allah yang kejam. Saudara yang kasih, Dia tidak pernah bermaksud agar seseorang harus mempunyai hidup yang berkelimpahan dengan kesenangan, sementara orang lain merengek minta makan. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kebajikan. Saudara-saudaraku, sekiranya manusia, di sini kunci, melakukan tugas selaku pelayan yang setia untuk harta Tuhan, tidak akan ada tangisan untuk roti, tidak akan ada penderitaan dalam kemiskinan, tidak akan ada yang telanjang karena berkekurangan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketidaksetiaan manusia yang membawa penderitaan kepada umat manusia dicenderungkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini kita belajar sebenarnya. Saya melihat setan sedang bekerja, membuat kabur rohani kita, membuat kita ini menjadi gagal berbuat kebajikan. Karena selalu kita mengukur segala sesuatu dengan uang, kita mengukur segala sesuatu dengan apa yang kita lihat dengan nilai. Kita lupa saudara, betapa besar kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita seutuhnya milik Tuhan. Harta kita itu milik Tuhan, saudara. Sebenarnya tidak ada yang bisa dipertahankan kalau Tuhan yang meminta, karena Dia adalah pemilik. Tapi kita sering sekali melupakan pemilik. Selalu kita melihat kepada nilai itu sendiri, yang sebenarnya bagi Tuhan itu adalah hal yang begitu sederhana. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menguji manusia dengan memberikan kepada mereka hal-hal yang baik, sama seperti Dia menguji orang kaya dalam perumpamaan itu. Sekiranya kita terbukti tidak setia di dalam mamon yang benar, siapakah yang akan mempercayakan kepada kita akan kekayaan yang sejati? Saudara-saudara yang kasih, hanya mereka yang tahan menghadapi ujian di dunia ini, yang didapati setia, yang menuruti firman Tuhan, agar bermurah hati dalam memanfaatkan perolehan mereka, memajukan pekerjaan Tuhan, kerajaan mereka itulah nanti yang akan mendengarkan bibir sang guru
yang berkata, "Sabaslah kamu, hamba yang setia." Reverend Herald 26 Juni 1890. Sekali lagi saya baca. Hanya mereka yang tahan uji di dunia ini yang didapati setia, yang menuruti firman Allah dengan memanfaatkan perolehan mereka, apa yang mereka dapat untuk memajukan kerajaan Tuhan. Saudara, hati-hati menahan uang yang saudara dapatkan dengan tidak setia kepada Tuhan. Belakangan ini seolah-olah ada banyak kali, kita ini sebenarnya seperti yang yang diancam, dikatakan kita akan dikutuk dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan kata-kata dari manusia, itu kata-kata Tuhan. Pada waktu kita menahan milik Tuhan, saudara bukan sedang mencederai orang lain, tidak. Engkau mencederai dirimu, karena itu adalah milik Tuhan. Saudara yang kasih, saya rindu mengingatkan kita, jangan sampai saudara dirasuk oleh kuasa Tuhan dengan seolah-olah engkau memberikan itu melihat manusia. Salah. Yang kita harus pikirkan sekarang adalah tanggung jawab yang kita mau berikan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Waktu saya memberikan perpuluhan, saya tidak melihat manusia. Saya tidak pernah melihat pimpinan dan siapa saja. Saya dengan Tuhan. Pada waktu saya memberikan persembahan, saya bukan melihat manusia, tetapi saya sedang melakukan kewajiban saya kepada Tuhan. Karena itu yang menuntut adalah Tuhan. Dan kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hati-hati. Logika manusia sekarang ini sedang dipakai oleh setan untuk dapat menantang, untuk dapat melawan, dan dengan begitu terus terang menantang firman Tuhan. Padahal dia pikir dia berbuat baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagian kekayaan kita adalah milik orang miskin. Di dalam Testimonies to Minister halaman 280, tulisan inspirasi katakan begini: alasan mengapa Allah membiarkan sebagian keluarga umat manusia menjadi begitu kaya dan sebagian begitu miskin akan tetap menjadi rahasia bagi manusia sampai kekekalan, kecuali mereka memasuki jaringan yang benar bersama Allah dan melaksanakan rencana Tuhan ketimbang melakukan pikiran mereka yang mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, jangan pernah engkau mengatur Tuhan, mengatur orang lain, mengatur hal-hal yang bukan di dalam koridor kita. Biarkanlah Tuhan yang memimpin kita, yang mengatur kita, karena kita adalah ciptaan. Saya belajar untuk menurut saudara. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada firman-Nya, turuti firman Tuhan. Apa dikatakan di sana saya lakukan. Tidak perlu banyak pertimbangan. Karena iman yang berbicara adalah menurut dengan apa yang difirmankan Allah. Saudara yang kasih, mengembangkan tabiat Allah dalam manusia ini adalah penting, karena itu akan membentuk pikiran kita, tabiat kita serupa dengan Tuhan. Kenapa? Kasih. Tabiat Allah kita adalah kasih. Dan dalam pemeliharaan Allah, kejadian-kejadian disusun begitu rupa sehingga orang miskin selalu ada bersama kita, agar tetap ada usaha dalam hati manusia membagikan kemurahan dan kasih. Itu sebabnya ada dalam firman Tuhan, orang kikir tidak akan masuk surga, saudara. Karena itu bukan roh surga, tetapi orang yang peduli, orang yang ramah, orang yang murah hati, yang akan lewat dari pintu keluar.
Saudara yang kasih, selagi dunia memerlukan rasa simpati, selagi memerlukan doa pertolongan dari umat-umat Tuhan, sementara perlu melihat Kristus dalam hidup para pengikutnya, dalam hal yang sama, umat Allah sedang membutuhkan kesempatan yang menarik rasa simpati mereka dengan melengkapi doa mereka, mengembangkan dalam diri satu tabiat ilahi yang menjadi teladan. Apa itu? Melayani. Mari saudara kita belajar sekarang ini peduli dengan orang lain. Melayani, bukan peduli dosa orang lain, bukan peduli kekurangan kejahatan orang lain lalu kita mulai melakukan hal-hal yang lain. Saudara yang kasih, peduli dalam arti menolong, menyelamatkan, karena itulah usaha. Ingat, untuk menyediakan kesempatan ini, Allah menempatkan orang miskin di antara kita, orang yang malang, orang yang sakit, orang yang menderita. Kenapa? Karena Allah sudah merindukan kerjasama dari saudara dari manusia. Tuhan dapat memajukan pekerjaannya tanpa kerjasama kita. Dia tidak bergantung atas kita karena uang kita, waktu kita, atau usaha kita, saudara. Tetapi dalam Testimonies jilid 6 halaman 261 dikatakan, gereja sangat berharga dalam pemandangan Tuhan. Inilah sebabnya Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja sama dengan Dia, dan Dia menerima usaha kita sebagai lambang kasih dan kesetiaan kita. Jadi saudara, kalau saudara mau diterima amal pelayanan dan kita ini memperoleh hidup yang kekal, saudaraku, jangan tahan langkah berbuat baik. Jangan tahan lidahmu memberitakan firman Tuhan. Jangan tahan tanganmu untuk berbagi kepada orang-orang yang berdosa. Itu adalah firman Allah memberikan kepada kita supaya memberi kepada orang lain. Jadi ingat saudara, kita ini saluran. Kita ini seperti pipa air yang mengalir, datang keluar. Bila mana kita meminta dari Allah makanan kita sehari-hari, Allah akan melihat dalam hati kita apa kita mau membagikannya kepada yang berkekurangan dibanding dengan kita. Bila mana kita berdoa, Tuhan kasihanilah hamba ini seorang yang berdosa, Dia perhatikan apakah kita mau menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan siapa kita berdoa. Jadi doa itu bukan mementingkan diri, bukan hanya untuk diri sendiri. Setiap kita berdoa, Tuhan sedang melihat kemana arah doa kita. Saudara, biarlah arah doa kita menjadi channel of blessing, menjadi sahabat berkat. Sekali lagi, orang kikir kerdil pertumbuhan rohaninya. Saya sudah perhatikan baik di gereja, saya sudah 30 tahun lebih dalam pelayanan ini. Saya perhatikan anggota gereja yang kikir, yang banyak komentarnya, banyak sekali argumennya. Itu pada umumnya orang Katolik itu paling banyak komentarnya, paling banyak cercaannya. Biasanya orang yang suka memberi itu lebih banyak diam, tapi tangannya bekerja, kakinya berjalan, ya, pikirannya berbagi kepada orang lain. Saudara yang kasih, perhatikan ada di sini gereja di mana saudara ada. Saudara pernah jalan, apakah itu di dalam keluarga? Orang-orang yang terlalu banyak kritik, yang orangnya hanya kerjanya mencari kesalahan, itu pada umumnya adalah orang-orang yang pelit. Saudara yang kasih, mereka memanjakan diri, yang tidak peduli jiwa dari dan tubuh orang-orang yang telah ditebus Kristus dengan nyawanya sendiri. Perhatikan ini, mereka tidak akan makan roti hidup dan tidak akan minum air hidup keselamatan. Jadi saudaraku, di dalam Reflek Herald 15 Januari 1895 firman Tuhan katakan, mereka yang tidak mau berbagi adalah orang-orang kerdil rohani, menghabiskan kekayaan mereka untuk diri sendiri, tetapi barang apa yang ditabur orang itu akan
Jadi saudara, selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua, terutama kepada orang yang sedang. Mereka yang tidak tertarik kepada kebutuhan orang kekurangan akan dianggap sebagai pelayan yang tidak setia dan akan terdaftar sebagai musuh Allah dan manusia. Orang yang tidak mau berbagi, yang tidak peduli orang lain, yang hatinya seperti batu, tidak ada mengalir apapun, saudara, dia adalah pelayan yang tidak setia dan terdaftar sebagai musuh Allah dan manusia. Saudara-saudara, orang kaya yang punya uang, ingat ini, engkau adalah pendatang air Allah. Dia menyadari bahwa pemilik mereka hanyalah harta yang dipinjamkan. Dia harus merasakan bahwa kepercayaan kudus diberikan kepadanya untuk menolong orang-orang yang berkekurangan dan yang menderita gantinya Kristus. Penderitaan adalah merupakan sarana untuk menyempurnakan diri. Sebenarnya Allah tidak rela menyusahkan atau menyukakan manusia. Tapi saudara yang kasih, ini semua terjadi karena kita ada di dunia yang berdosa. Nah, Tuhan tidak melupakan orang yang berkekurangan. Itu sebabnya saudara dan saya ingatkan, jangan sampai menutup mata terhadap mereka. Saudara yang kasih, sesungguhnya bila mana ada pencobaan, penderitaan kita lagi, ingatlah, itu adalah keberuntungan kita supaya kita mengambil bagian di dalam kesucian. Saudara, pencobaan hidup adalah usaha Allah untuk membuang kekotoran dan kekerasan dari tabiat kita. Jadi, kalau terjadi fluktuasi dalam hidup kita ini, naik tenggelam, jatuh bangun, itu hal biasa. Kenapa? Karena itu adalah membuat kita untuk kuat. Saudara yang kasih Tuhan, sejarah Ayub menunjukkan bahwa penderitaan diberikan oleh setan dan diizinkan oleh Allah demi kemurahan. Ada yang berkekurangan dekat dengan kita, ada para penderita yang ada di sekitar kita. Inilah kerja kita agar dengan kemurahan kita bukan untuk Allah. Saudara-saudaraku, mari kita mencoba membantu mereka dengan kemurahan Kristus. Mata air yang tertutup bagi pekerjaan yang mirip pekerjaan Kristus sungguh harus dibuka. Kenapa? Karena dalam kekuatan Allah yang memiliki segala kekuatan, yang mana kita mau kerjasama dengan Dia, itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Sekali lagi saudara, Yesus mendatang segera. Dia mau membawa ubah kepada kita, yaitu kekuatan kehidupan hidup kekal. Pertanyaan sekarang, apakah kita mau membantu, membuka pintu, membuka hati, membuka pikiran untuk orang-orang yang berada di dalam pemerintahan? Saudaraku, kembali ayat inti kita Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah kau membuka tanganmu lebar-lebar bagi mereka, saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negeri. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita adalah orang yang murah hati, orang yang suka menolong, orang yang suka memperhatikan. Ganti kita hanya sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi hidup kita sungguh sangat menjijikkan. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita setia berbagi bila mana Yesus datang. Ingat, biarlah kata-kata guru itu berkata, salah kamu hamba saya. Tuhan memberkati kita. Kita bersama. Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Satu nasihat yang luar biasa yang Kau berikan pada kami pada hari Sabat, agar kami boleh menjadi orang-orang yang peduli, yang rendah hati, yang mengasihi, yang suka memberi,
yang suka menolong kepada orang-orang yang ada di sekitar. Oleh sebab itu Tuhan alirkan berkat-Mu kepada kami, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh berhenti menjadi orang yang hanya berteori, berhenti untuk memfitnah, berhenti untuk mencari tahu kesalahan orang lain, berhenti kami hanya untuk membicarakan kekurangan, tetapi terbuka dengan sukacita untuk melayani sesama. Angkat tangan-Mu yang penuh kasih kepada kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus kiranya menyucikan kita, membaharui hidup kita dan pikiran kita, memberkati